Shalom, sahabat renungan pagi. Pada pagi hari ini, kita sama-sama akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun, mari sama-sama terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu sepanjang malam kemarin. Dan terima kasih buat hari baru yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Bahkan segala sesuatu yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami bisa mengelolanya dengan baik, Tuhan akan mempercayakan setiap kami, Tuhan, dengan perkara-perkara yang lebih besar. Hari ini kami sama-sama akan duduk diam mengambil bagian yang terbaik untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami rindu setiap firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa setiap firman ini akan tertanam benar-benar di dalam hati kami, tidak menjadi firman yang berlalu. So kami percaya apa yang keluar dari mulut-Mu, Tuhan, itu akan terlaksana dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya ada kuasa dalam setiap perkataan kami, bahkan ada kuasa dalam puji-pujian kami yang sanggup untuk mengacaukan dan menghancurkan setiap kuasa dari si musuh, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami yang mengambil bagian yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat yang keempat. Tetapi Engkau kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tetapi Engkau kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 hingga 26 yang menceritakan tentang Paulus dan Silas ketika di penjara, kondisi mereka saat di penjara, tangan dan kaki mereka dibelenggu. Secara manusia, tidak ada alasan untuk mereka bersuka cita dengan kondisi mereka saat itu. Namun, apa yang menjadi pilihan mereka adalah pada tengah malam, mereka memilih untuk mulai berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Lalu, apa yang terjadi setelah mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah? Gempa bumi mengguncang tempat itu hingga pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu yang mengikat mereka terlepas. Kuasa Tuhan bekerja bukan karena mereka bersungut-sungut, tetapi karena mereka tetap memilih untuk memuji Tuhan di tengah penderitaan atau pergumulan yang mereka alami. Begitulah kuasa dalam sebuah pujian. Pujian sanggup mengubah atmosfer, pujian sanggup mematahkan setiap belenggu, bahkan setiap puji-pujian dapat membawa kebebasan. Kita percaya di dalam sebuah puji-pujian ada kuasa dan hadirat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Pujian dan penyembahan bukan sekedar lagu ataupun musik rohani. Pujian adalah respon hati yang percaya bahwa Tuhan tetap baik bahkan ketika keadaan kita tidak baik. Saat kita menaikkan pujian, kita sedang mengundang hadirat Allah untuk bertahta di tengah kehidupan kita. Seringkali saat masalah datang, kita lebih mudah mengeluh, kita lebih memilih untuk mengeluh daripada memuji Tuhan. Namun justru di tengah badai itulah pujian boleh menjadi sarana untuk Tuhan menyatakan kuasa-Nya secara luar biasa dalam kehidupan kita. Pujian menggeser fokus kita dari masalah kepada Tuhan, dari sebuah kekhawatiran kepada kehadiran Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Ketika kita menyembah, roh kita terhubung dengan roh Allah. Di sanalah dapat terjadi kelepasan, pemulihan, bahkan mujizat. Tuhan Yesus bersemayam di atas pujian umat-umatnya. Aplikasi dari
firman yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mau sama-sama untuk tetap memuji Tuhan, bukan karena keadaan, tetapi karena keputusan yang kita buat di tengah keadaan yang kita alami. Sukacita tidak bergantung pada situasi, tetapi keputusan yang kita buat di tengah situasi yang kita alami saat itu. Yang kedua, kita mau mengubah setiap keluhan kita menjadi ucapan syukur. Setiap kali kita ingin mengeluh, kita mau sama-sama ganti kata-kata itu menjadi kata-kata pujian dan terima kasih kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita mau sama-sama memulai setiap hari kita dengan penyembahan pribadi kita kepada Tuhan. Karena kita tahu hati kita, roh kita biar terhubung dengan surga, dan biarkan hadirat Tuhan memenuhi terlebih dahulu hati kita sebelum kita menghadapi dunia. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Ajar kami untuk kami tetap memilih untuk terus memuji Engkau, bukan hanya ketika kondisinya baik, tetapi bahkan saat jalan terasa gelap, sesaat sepertinya tidak ada jalan, kami tetap memilih untuk memuji Engkau. Biarlah setiap nyanyian, setiap ucapan syukur yang kami naikkan menjadi persembahan yang membawa kuasa dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami hari ini juga berdoa buat saudara-saudara kami yang waktu-waktu ini bahkan susah Tuhan, karena tekanan, karena masalah kehidupan, untuk memilih memuji Engkau. Kami berdoa bersepakat bersatu hati di dalam nama Yesus. Setiap roh yang mau membungkam setiap anak-anak Tuhan, setiap roh yang ingin menghentikan anak-anak Tuhan untuk berhenti memuji, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebebasan, Roh Kudus bekerja, memberikan kebebasan, sehingga kembali lagi engkau bisa memuji Tuhan, dan engkau bisa merasakan hadirat Tuhan yang nyata dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami percaya kami boleh menerima kuasa dari setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan pagi pada hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.